Dikotomi merupakan serapan dari bahasa Inggris, yakni dikotomi, yang berarti pembagian dalam dua bagian, pembelahan bercabang. Dalam dua bagian dikotomi, ilmu bisa dikatakan sebagai sikap yang membagi atau membedakan ilmu secara teliti dan jelas menjadi dua bentuk atau dua jenis yang dianggap bertentangan serta sulit untuk diintegralkan. Dikotomi ilmu juga membagi, memisahkan, dan mempertentangkan ilmu agama dan ilmu non-agama. Sedangkan dalam perspektif Islam, dikotomi sendiri merupakan suatu konteks dalam sudut pandang yang melihat ilmu secara minimal ditinjau dari kacamata Al-Quran dan As-Sunnah, karena kebudayaannya adalah sumber hukum Islam yang diutamakan. Selanjutnya, sejarah dikotomi ilmu akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah dikotomi. Poin pertama yaitu ilmu pengetahuan di masa Nabi Muhammad dan Khulafa ar-Rasyidin. Pada masa Islam pertama kali diturunkan bangsa Arab dikenal dengan sebutan kaum jahiliyah. Waktu itu kaum Quraisy memiliki 17 orang yang pandai tulis baca, suku Aus dan suku Khazraj. Penduduk Yastrib, Madinah hanya memiliki 11 orang yang pandai membaca titik. Karenanya sedikit kali bangsa Arab yang mengenali ilmu, pengetahuan, dan kepandaian yang lain, sehingga hidup mereka lebih mengikuti hawa nafsu, berpecah belah, saling memerangi wanita. Tidak ada harganya yang kuat menguasai yang lemah, dan yang berlakulah hukum rimba. Menghadapi kenyataan itu, Nabi Muhammad SAW diutus terutama dengan tujuan untuk memperbaiki akhlak. Lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW pun diutus untuk menghargai dan mengangkat harkat ilmu pengetahuan dan orang-orang yang berilmu. Sedangkan di poin yang kedua, ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah dan puasa Nabi Muhammad. Berbagai pergolakan pasca wafatnya Nabi Muhammad menorehkan catatan sejarah yang buram, yang di suatu sisi memunculkan perpecahan antara umat muslim sendiri, dan di satu sisi menorehkan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, khususnya pada kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Dan terlepas dari hal tersebut, pergolakan dan perbenturan di kalangan umat Islam, khususnya dalam bidang politik, rendah dan berakhir dengan kemenangan Muawiyah ibnu Abi Bani Umayyah. Sebagai pemimpin daulah Islam, Muawiyah mengubah sistem politik Islam yang akrab dengan musyawarah menjadi termasuk orang yang berhasil memadukan sistem monarki dengan sistem musyawarah dalam pemerintahannya, karena ia banyak belajar dan meneladani sejarah raja-raja besar sebelumnya, baik dari kalangan Arab maupun bukan. Yang poin ketiga, ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah terjadi kekacauan, terutama penindasan terhadap pengikut Ali dan Bani Hashim. Hal-hal tersebut menyebabkan Bani Hashim mencari jalan keluar dengan mendirikan gerakan rahasia guna menumbangkan kekuasaan Daulah Amawiyah, dan gerakan ini akhirnya pada tahun 132 Hijriah sampai 750 Masehi. Tumbanglah Daulah Amawiyah dengan terbunuhnya Marwan ibnu Muhammad sebagai khalifah terakhir. Dari sana mulailah berdiri Daulah Abbasiyah dengan diangkatnya khalifah pertama Abdullah ibnu Muhammad dengan gelar baru Al-Abbas Al-Saffah pada tahun 132 sampai 136 Hijriah sampai
754 Masehi. Pada masa ini pencapaian prestasi yang gemilang sebagai implikasi dari gerakan terjemahan yang dilakukan pada zaman Daulah Abbasiyah sangat jelas terlihat pada lahirnya para ilmuwan muslim yang terkenal dan berkaliber internasional seperti Al-Biruni. Selanjutnya, pendapat para ulama yang menyetujui adanya dikotomi ilmu. Ada dua pendapat ulama yang menyetujui adanya dikotomi ilmu ini. Yang pertama adalah Al-Ghazali dan yang kedua adalah Ibnu Khaldun. Untuk menurut Al-Ghazali, dikotomi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Untuk ilmu fardu ain merupakan ilmu-ilmu yang mengenai tentang keagamaan seperti ajaran tauhid, ajaran fikih, dan tasawuf. Sedangkan ilmu fardu kifayah menurut Al-Ghazali hanyalah ilmu-ilmu yang diharuskan dan boleh dipelajari oleh sebagian besar umat Islam. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun ada dua cabang dari dikotomi ilmu ini. Yang pertama adalah ilmu nakliyah, yang kedua adalah ilmu akliyah. Seperti halnya Al-Ghazali, ilmu nakliyah menurut Ibnu Khaldun yakni berisi tentang ajaran-ajaran seperti tafsir, hadis, dan fikih. Sedangkan ilmu akliyah menurut Ibnu Khaldun merupakan ilmu-ilmu yang bersumber dari pemikiran manusia itu sendiri, seperti filsafat, matematika, dan ilmu alam. Nah, untuk kedua pendapat ulama ini menekankan bahwa ilmu akhirat memanglah sangat penting dibanding ilmu duniawi, tapi ilmu akhirat ini tidak terlepas dari ilmu duniawi. Maka dari itu, para ulama ini mengkategorikan ke dalam dua kategori seperti yang tadi saya jelaskan. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang berjudul pendapat ulama yang tidak menyetujui dikotomi ilmu dalam dunia pendidikan. Sebagian ulama dan cendekiawan muslim menolak dikotomi ilmu dengan alasan bahwa Islam tidak memisahkan antara ilmu agama atau nakli dan ilmu umum atau akli. Yang pertama ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd, seorang filsuf dan ulama muslim Andalusia, menentang pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Dalam Fasal Al-Maqol, ia menegaskan bahwa ilmu rasional, filsafat atau sains tidak bertentangan dengan syariat, tetapi justru dapat memperkuat pemahaman terhadap agama. Ia mengkritik pandangan bahwa ilmu agama dan lebih utama dan menganggap bahwa keduanya harus dikombinasikan dalam sistem pendidikan. Yang kedua ada Syed Naqub Al-Atas. Meskipun Al-Atas menekankan perdebatan antara ilmu agama dan ilmu sekuler, ia juga menegaskan pentingnya islamisasi ilmu dalam The Concept of Education in Islam. Ia menolak dikotomi ilmu yang berasal dari pemikiran sekuler dan mengusulkan konsep pendidikan Islam yang menyatukan ilmu agama dan ilmu umum dalam kerangka tauhid. Yang ketiga adalah Fazlur Rahman. Fazlur Rahman mengkritik pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum dalam sistem pendidikan Islam modern. Dalam Islamine Modernity, ia berpendapat bahwa pemisahan ini menyebabkan umat Islam kehilangan relevansi ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengusulkan agar pendidikan Islam mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu modern untuk menciptakan perubahan yang lebih maju. Dan yang terakhir ada M. Amin Abdullah. Amin Abdullah menekankan perlunya integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum dalam pendidikan Islam. Dalam Islamic Studies in the Contemporary World, ia menyatakan bahwa dikotomi ilmu telah menghambat perkembangan intelektual umat Islam dan menyerukan pendekatan interdisipliner dalam pendidikan Islam. Yang terakhir ada kesimpulan, dikotomi ilmu merupakan pembagian ilmu secara kaku menjadi dua bentuk,
yang bertentangan seperti memisahkan antara ilmu agama dan non-agama yang dalam perspektif Islam seharusnya dilihat secara menyeluruh berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam menunjukkan bahwa sejak masa Nabi Muhammad hingga Daulah Abbasiyah, Islam sangat menekankan pentingnya ilmu. Terbukti dengan kemajuan pesat yang dicapai umat Islam, terutama pada masa Abbasiyah melalui gerakan berjamaah dan lahirnya ilmuwan besar. Kemajuan ini bahkan memberi pengaruh besar terhadap kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa setelah masa kegelapan. Beberapa ulama berpendapat bahwa dikotomi ini memiliki kedua sisi yang berlawanan, pemisah antara ilmu agama dan ilmu umum. Beberapa ulama berpendapat bahwa dikotomi ini memiliki kedua sisi yang berlawanan, pemisah antara ilmu agama dan ilmu umum. Jika dilihat dari sudut pandang pemanfaatannya, yakni dikotomi ilmu itu terdiri dapat membantu membedakan antara ilmu yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, dapat membantu menghindari kesalahan dalam memahami ilmu, dapat membantu mengembangkan ilmu yang sesuai dengan syariat Islam, sedangkan di suatu sisi yang lain dikotomi ini dapat menghambat perkembangan ilmu karena membatasi ruang lingkup ilmu yang dapat dipelajari.